kasusnya Nikita Mirzani ini di dalam Undang-Undang ITE dan prosesnya saya juga kurang tahu seperti apa, tapi kalau pertanyaan besarnya bisa tidak seseorang ini ditangkap, ya jawabannya bisa berdasar ke pasal 17 KUHP. Ini nggak boleh begini. Saya warga negara yang baik, bukan kriminal, Pak. Ini saya nggak mau kalau begini apa ini begini. Tunjukin dulu. Coba yang keluar dulu, kasih lihat yang banyak nih. Ini biar muka-mukanya kasih lihat yang jelas dulu. 1, 2, ya, 3. Bapak juga sekalian. Iya. Nah, sekalian. Kalau warga negara yang baik. Oh, saya warga negara baik sekali, Bapak. Saya baik sekali. Saya tahu kok. Saya tahu tentang hukum. Saya tahu, saya mengerti. Saya tahu. Ya, kami tidak membuat Ayo kita main ya. rekam-rekaman. Ayo, silahkan. Anda juga ya. Saya rekam ya. Tuh, Pak RT sekalian datang. Ini pun apa urusannya ya? Bu, Ibu tenang aja. Nggak ada. Bu, kita ini petugas. Ayo kita main viral-viralan. Kita ini petugas. Saya tahu, saya juga warga negara, Pak. Memang Saya warga negara, bagaimana? Hukum, tolong Ibu kooperatif dengan kami. Ini si Dito ini bener-bener deh. Anda tahu nggak dia ke rumah saya coret-coret, kirim bunga. Tahu nggak? Aku punya nggak bisa. Saya bukan kriminalitas, tidak boleh. Pasalnya pun tidak jelas, nggak boleh. Penangkapan Ibu Tidak boleh. prosedur kami, Bu. Tidak boleh. Saya sudah baca pasalnya. Saya sudah telepon. Ada abang-abang yang selalu tolong saya. Nggak apa-apa, nanti ada haknya. Udah kalau itu kalian tunggu aja di luar. Tunggu aja sampai pagi. Gampang kan? Nah, yang pentingnya saya nggak kemana-mana. Ini upaya paksa dari kepolisian. Aduh, nggak boleh Pak kayak begitu. Kenapa nggak boleh? Yang Diatur ini undang-undang ya? Kita diatur undang-undang. maksudnya kalian jam 4 ini datang ngapain? Semua itu ada aturannya, nggak boleh. Tidak boleh. Saya Halo rekan-rekan sekalian, selamat pagi, siang, sore, malam. Buat yang nonton video ini nggak tahu kapan ya, ada yang pagi, siang, sore, malam. Jadi di kesempatan kali ini kita coba bahas yang lagi rame nih. Kemarin sempet, kalau ada yang TikTok, ada yang punya TikTok tuh bisa dilihat di FYP-nya beberapa kali bolak-balik. Ada terkait dengan apa namanya si Nikita Mirzani ya, digerebek katanya oleh aparat dari kepolisian Resort Serang ya, gitu loh. Kalau rame juga sempat ada di berita di beberapa media elektronik ya. Kalau dibaca sekilas, yang saya tangkap bahwa Nikita Mirzani ini dilaporkan terkait dengan pencemaran nama baik melalui internet. Ya, jadi yang dipakai itu Undang-Undang ITE, gitu kan. Laporan ini dilayangkannya sejak 16 Mei 2022. Tapi yang uniknya di sini, status Nikita Mirzani ini sebagai saksi, terus kemudian langsung ditangkap. Nah, kita coba bahas ya. Dalam video kali ini kita nggak mau mendukung Nikita Mirzani, kita juga nggak mendukung aparat kepolisiannya. Kita di tengah-tengah bicaranya berdasarkan undang-undang yang berlaku. Nah, kalau proses penangkapan ini sendiri, ya kan, diaturnya di KUHP. Apa itu KUHP? KUHP itu Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Lebih jelasnya lagi, penangkapan ini diatur di dalam KUHP pasal 17. Nah, yang menarik dalam KUHP pasal 17 ini adalah nggak diatur tuh. Seseorang itu bisa ditangkap harus berdasarkan pemeriksaan atau seperti apa. Tapi yang diatur dalam KUHP pasal 17 itu ketika rekan-rekan penyidik ini mau dari level Polres, mau dari level Polda, atau mungkin sampai ke level Mabes Polri, ketika mereka merasa sudah memiliki bukti permulaan yang cukup dan disertai dengan surat perintah penangkapan, maka rekan-rekan penyidik itu bisa langsung melakukan penangkapan.
Tapi jangan lupa selain dari KUHP ini sendiri, ada jurisprudensi Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa seseorang itu bisa diproses, bisa ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka ketika minimal sudah diperiksa 2 kali oleh penyidik. Nah, ini yang saya sendiri sebagai praktisi ya, belum tahu apakah Nikita Mirzani ini sudah pernah diperiksakah oleh rekan-rekan penyidik kepolisian atau belum, ataukah sudah pernah diperiksa 1 kali, ataukah belum, ataukah sudah pernah dipanggil, ataukah belum. Jadi saya tidak bisa mengkomentari di hal itu, tapi secara prinsip hukumnya, bisa nggak sih seseorang itu ditangkap begitu saja tanpa melalui proses pemanggilan dan pemeriksaan? Untuk beberapa kasus seperti extraordinary crime ya, seperti halnya terorisme, narkoba, itu bisa dilakukan tanpa melalui proses pemanggilan, karena rekan-rekan penyidik kepolisian memiliki hak ekstraksi untuk melakukan pemanggilan, untuk melakukan penangkapan sekaligus di dalam itu. Tapi harus berdasarkan aturan dan undang-undang yang berlaku gitu loh. Contoh kasusnya lagi, kalau kasus pidana yang biasa ya, kalau masih ingat kasusnya Jessica Kumala Wongso terkait dengan kopi sianida, nah, di situ rekan-rekan kepolisian juga langsung melakukan penangkapan terlebih dahulu tanpa memanggil dan melalui proses pemeriksaan nih. Tanpa dipanggil langsung ditangkap. Kenapa? Karena memang disitulah tadi dasar hukumnya pasal 17 KUHP tadi. Jadi nggak ada seseorang yang dipanggil kemudian dilaporkan kemudian ditangkap tanpa dipanggil terlebih dahulu, berarti penyidik itu sudah memiliki bukti permulaan yang cukup. Tentunya sebelum juga memiliki keyakinan dalam pidana itu ada beberapa urutan pembuktian yang harus dipegang oleh penyidik untuk memberikan keyakinan kepada penyidik melakukan proses hukum. Dan salah satunya adalah keterangan saksi, terus kemudian pemeriksaan bukti-bukti. Jadi kalau pertanyaan besarnya adalah bisa nggak rekan-rekan kepolisian melakukan penangkapan tanpa proses pemanggilan? Jawabannya bisa, berdasar kepada pasal 17 Kitab Undang Hukum Acara Pidana. Cuman jangan lupa terkait dengan beberapa pasal seperti penipuan dan penggelapan 372, 374, 378 itu penyidik tidak bisa serta-merta langsung bisa melakukan penangkapan karena seseorang diberikan hak oleh undang-undang untuk membuktikan. Makanya dalam proses pidana, kepolisian tidak langsung melakukan penyidikan, tapi melakukan proses penyelidikan dulu. Makanya dikenal tahapannya proses lidik, kemudian di proses sidiklah nanti ada penentuan tersangka, alat bukti disita segala macamnya, terus kemudian baru naik nanti sampai dengan P21, berkas komplit dilimpahkan kejaksaan sampai naik ke tahap 2 langsung ke persidangan gitu loh. Nah, tapi untuk kasusnya Nikita Mirzani ini di dalam Undang-Undang ITE dan prosesnya saya juga kurang tahu seperti apa, tapi kalau pertanyaan besarnya bisa tidak seseorang ini ditangkap, ya jawabannya bisa berdasar ke pasal 17 KUHP, tapi ada beberapa pengecualian yang harus dilihat lebih jauh. Itu ya mungkin pembahasan kali ini karena memang ini sangat menarik dan viral. Bahkan ada beberapa anggapan bahwa aparat negara kalah dengan artis, kalah dengan ya yang punya nama gitu kan ya. Seharusnya ini bisa dikelirkan oleh rekan-rekan kepolisian, terutama Bapak Kapolda Banten mungkin dalam hal ini, atau Biro Humasnya, atau Kapolres Serang bisa memberikan klarifikasi sehingga bola liar ini tidak membuat jelek institusi kepolisian dan tidak juga memberikan kegamangan dalam masyarakat, sehingga perlu dikelirkan di mana kasus ini, apakah ini sudah berdasarkan
undang-undang, sudah berdasarkan aturan hukum yang berlaku. Nah, buat yang ada mungkin pertanyaan, boleh langsung tulis di kolom komentar. Kalau video ini bermanfaat, tolong di-share. Jangan lupa di-share, diviralkan ke rekan-rekannya yang lain. Terima kasih sudah menonton.